Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai pengrajin batik. Saya Anissa Tia, saya Reva Amelia, saya Maya Najia, Saya Fahmi Firdaus. Nama saya Meli Darmayanti. Sejak kapan Ibu membuka usaha ini? Membuka usaha ini generasi kedua. Generasi pertamanya dari ayahnya Pak Deden, mulai dari tahun 1940-an. Nah, ini diterusin sama anaknya tahun 1998 sama Pak Deden. Jadi generasi kedua gitu. Kenapa Ibu memulai bisnis di bidang ini? Mungkin karena pertama faktor turun temurun ya, warisan dari batik. Jadi dari ayahnya Pak Acep, terus Pak Deden anaknya tertarik juga sama bisnis batik, jadi ke sini arahnya gitu. Ibu berapa banyak pegawai yang bekerja di sini? Di sini sekitar 30 orang lah, di orang produksi, marketing, sama administrasi. Apa kendala Ibu dalam membuka bisnis ini? Kendalanya mungkin pertama-tama dari modal, kalau dulu pas awal-awal. Sekarang marketing masih itu sih supaya dibantu. Sekarang mungkin dari persaingan aja. Pertama itu udah biasa ya persaingan di dunia bisnis. Apakah penghasilan Ibu pernah disumbangkan? Oh, ada sih, ada program Jumat Berkah. Terus per bulan tuh ikut kegiatan di Masjid Agung. Cuma ada beberapa juga program anak yatim, suka gitu-gitu ya. Apakah pegawai bekerja di sini harus beragama Islam? Nggak juga sih, boleh agama apa aja. Cuman di sini kan kebanyakan dominannya agama Islam, karena kebanyakan juga pegawainya masih orang-orang sini juga. Tidak harus ya, Bu? Nggak harus. Terus kalau misalnya pada saat waktu ibadah, pekerjaan ditunda dulu atau tidak? Ya, iya pasti ditunda dulu, kayak Jumatan. Biasanya hari Jumat juga kan jadi hari libur, soalnya kan ada Jumatan. Jadi Jumat diusahakan libur gitu buat orang produksi. Karena kan sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan, Ibu. Terus kalau misalnya pada saat bulan Ramadan, Ibu masih memproduksi batik ini nggak? Masih, karena juga kan masih ada permintaan gitu, order dari pelanggan, sama yang ke toko juga ada sih. Terus kalau misalnya ada salah satu pegawai yang kesulitan terhadap pelanggan, Ibu bagaimana cara menyikapinya? Itu pertama-tama kita kasih tahu dulu itunya karyawannya, nggak langsung ditegur gimana gitu. Terus kita permintaan maaf sama itu pelanggannya, diperbaiki. Terus karyawannya kita itu nasihatin itu gimana cara-cara yang baik gitu, berkomunikasi sama pelanggan yang baik. Ibu membuka usaha ini dengan bantuan orang lain atau sendiri? Bantuan orang lain maksudnya lembaga atau saudara gitu. Mungkin kalau itu mah dari diri sendiri sih kebanyakan. Kalau permodalan mah iya dari perbankan ada gitu. Cuman kalau itu mah lebih ke sendiri aja gitu, bikin toko, bisa produksi sendiri juga kan. Jadi diterusin dari Pak Acep, ayahnya. Gitu. Apakah Ibu mempunyai karyawan tetap? Semuanya karyawan tetap malahan mah. Iya. Soalnya kan masih sekitar sini, karyawannya ada yang masih saudara juga, gitu. Enggak sih, nggak punya yang karyawan kontrak atau gimana gitu. Semuanya jadi karyawan. Bagaimana Ibu menyikapi kepada pegawai yang sedang sakit? Sedang sakit, itu suka disuruh ke mantri langganan. Kan di sini ada mantri, sini kesana aja periksa sama Pak Mantri biar ketahuan penyakitnya, langsung diobatin gitu. Jadi asuransinya lebih ke langsung diperiksa ke sana. Ya. Bagaimana sih cara Ibu mengenalkan batik ini kepada masyarakat? Mengenalkan batik, kalau di sini sih udah pada tahu di sini ya, jadi sentra batik.
Kalau sekarang mah karena banyak internet ya, jadi ke medsos kebanyakan. Yang kedua ikut-ikut pameran keluar kota, itu jadi mengenalkan langsung gitu, pameran. Terus bagaimana cara agar batik ini tidak ketinggalan zaman di zaman saat ini gitu Bu? Yang ini aja ngikutin yang lagi viral, misalkan sekarang lagi musim sepak bola, kadang dibuatin motif sepak Ada bola. modelnya kayak gitu. Sebenarnya yang 80% motif masih lama, cuman yang terbaru paling 20%-an gitu. Terus apa Ibu pernah mengekspor batik-batik ini? Mengekspor pernah ke Belanda gitu. Sering sih ke Malaysia. Ke Malaysia sampai ribuan. Terus bagaimana Per cara bulan. Ibu berkomunikasi dengan pelanggan dari Luar luar negeri. kota? Luar negeri juga? kota. Ya kalau luar kota mah itu jarang sih ketemu langsung ya, soalnya kan lewat by phone juga, WhatsApp gitu. Udah biasa gitu, udah misalkan ke Bandung kirim berapa potong. Terus apa tanggung jawab Ibu jika ada kendala dalam proses pengiriman? Proses pengiriman misalkan pakai itu JNE kayak gitu, ekspedisi. Awalnya kita hati-hati dulu, misalkan hati-hatinya dari misalkan penulisan alamat yang lengkap, terus nomor HP-nya juga gitu. Dari sana kalau kita udah 100% hati-hati dan waspada, itu kan bisa jadi salah ekspedisinya. Saya nggak salah, soalnya ini udah lengkap, ketentuannya udah diikutin, harus dibungkus kayak gitu, misalkan berapa kali plastik gitu. Kalau udah maksimal itu jadi salahnya ekspedisi kalau udah gitu. Hal apa yang membuat Ibu tetap bertahan di bisnis ini? Pertama emang menjanjikan gitu ya, masih banyak orderan sama peminat yang pengen batik Tasik tuh, udah pada tahu, pelanggan masih pada order gitu, yang baru-baru juga masih gitu, jadi masih tetap berjalan lah gitu itunya permintaannya. Terus apa alasan Ibu tidak memiliki usaha lainnya gitu? Memiliki, udah coba sih, misalkan ke kafe, ke makanan ya, industri makanan, cuman kita mungkin di sini passionnya di batik. Jadi batik. Ya udahlah di sini aja gitu. Pasti kalau orang bisnis coba sini coba situ, cuman ternyata ada yang cocok, ada yang enggak. Kita cocoknya di sini, udah di sini aja, dimaksimalin aja. Menurut Ibu, apakah berbisnis seperti ini lebih menguntungkan? Maksudnya lebih menguntungkan. Ya. Kalau bisnis mah yang pertama untung rugi pasti ada plus minusnya. Cuman mungkin karena berjalannya waktu gitu, kita juga mempelajarinya gini, bisnis gimana gitu supaya bisa menguntungkan kita sama karyawan-karyawan ya. Jadi kita tuh jadi bermanfaat ya, jadi buat orang lain gitu. Apakah ada saran atau masukan kepada kami jika ingin membuka sebuah bisnis? Nah itu dia harus kuat mental ya kalau di bisnis itu, karena tidak selalu mulus gitu ya perjalanannya di bisnis itu. Misalkan kita masih berjalan beberapa tahap, kendalanya gede, banyak yang udah mundur, seharusnya terus aja kita maju gitu, pelajari hal-hal yang bikin kita gagal itu apa gitu. Bagaimana cara Ibu untuk memasarkan produk batik ini? Memasarkan kalau awal-awal sebelum ada internet itu kita pasarin ke Garut, ke pasar Garut, pas lagi sama Pak Haji Acep itu dimasukin ke pasar-pasar Garut. Makanya di sini yang kayak batik gini ini dikenalnya batik Garutan, karena dari tahun 1940 dipasarkan lewat Garut. Jadi orang Jakarta, orang luar kota belinya kan ke Garut, jadi terkenalnya batik Garutan, jadi bukan batik Tasik gitu. Nah sekarang mah pemerintah itu Jawa Barat sama Pemkot juga membantu,
Jadi kita jadi lebih dikenal batik Tasik sekarang karena di pameran-pameran sekarang ada di TOF gitu ya, Tasik Oktober Festival, terus ke Jakarta juga difasilitasi biar terkenal gitu ya batik Tasik, jangan dikenal sama batik Garutan aja. Nah, sekarang mah alhamdulillah jadi batik Tasik dikenalnya. Terus kalau boleh tahu ada motif apa aja sih Bu di sini? Untuk ratusan sebenarnya, Banyak ya? cuman yang lebih yang best seller gitu ya, khasnya ada motif merak ngibing, terus motif payung yang sekarang dipakai seragam sama Pemkot semuanya dinas ya. Terus batik payung, batik daun talas banyak. Merak ngibing sih yang paling terkenal khas Tasik. Terus kalau misalnya motif yang paling banyak disukai ini Bu sama masyarakat itu apa aja? Kalau lokal ya, lokal sih sama luar juga batik cap sih kebanyakan yang kayak gini nih. Yang batik satu warna gitu, batik motif kaung, songket kayak gitu. Kalau yang batik tulis pulma itu yang peminatnya orang-orangnya khusus sih itu. Yang peminat batik-batik tulis buat souvenir juga biasanya. Kebanyakan yang batik cap. Terus berapa banyak batik yang bisa Ibu peroleh dalam 1 bulan kira-kira? 1 bulan kalau itu buat stok toko paling 1000-an, 1000 piece. Cuman kalau sama pesanan bisa 5.000 lebih sih. Soalnya sekali orderan dari Malaysia 4.000 potong. Jadi nggak tentu juga, cuman rata-rata kalau buat stok toko aja 1.000 piece. Apakah ada kesulitan saat membuat model batik yang diminta oleh pelanggan? Nah, kalau misalkan yang motifnya ada di sini, cara pewarnaannya di sini, itu sih nggak, udah biasa. Cuman kalau misalkan custom pengen itu pengen ini, nah itu disesuaikan sama kan pewarnaannya masih manual, jadi disesuaikan sama si tim produksi apakah bisa atau enggak. Terus adakah tips dari Ibu untuk seseorang yang ingin membuka suatu usaha? Tipsnya yang pertama bismillah dulu. Bismillah, tekankan diri kita ya, kan sekarang mah cari kerjaan agak susah, jadi kebanyakan itu banyak entrepreneur ya, bahkan orang-orang muda juga suksesnya dari sana ya. Yang terpenting sih fokus. Kalau permodalan banyak yang bantu, insya Allah ya, fokus katanya. Terus kita harus jeli juga di pasar itu, yang mereka sukai di pasar itu apa gitu, harus jeli di situ. Jadi terima kasih ya Bu wawancaranya ini. Ya, makasih buat luangkan waktunya Ibu ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan lancar tugasnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.